Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan Kanwil DJP Banten. Saya Dedi Kusnadi, penyuluh pajak ahli madya di Kanwil DJP Banten. Kali ini kita akan bicarakan terkait dengan proses bisnis Cortex di Probis pembayaran pajak. Jadi di Cortex nanti ada 5 proses bisnis yang langsung terdampak kepada teman-teman kawan pajak sekalian. Yang pertama nanti registrasi, kemudian pembayaran, pelaporan, kemudian ada layanan dan edukasi, terakhir terkait dengan taxpayer account management. Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan pembayaran pajak. Saya akan beralih ke mode slide, kawan pajak sekalian. Baik, kawan pajak sekalian, saat ini saya sudah ada di mode slide. Di cakupan bahasan kali ini, kita akan membahas terkait dengan presentasi meliputi proses pembuatan kode billing dan pembayaran pajak serta pengajuan permohonan pemindah bukuan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan permohonan imbalan bunga, ya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini hal-hal baru dalam pembayaran pajak yang ada di Kortek, teman-teman sekalian. Yang pertama terkait dengan kode billing multi akun. Ya, dalam kode billing multi akun ini, satu kode billing bisa dilakukan untuk membayar beberapa jenis pajak atau pembayaran beberapa utang pajak sekaligus. Jadi teman-teman kawan pajak tidak perlu membuat eh, kode billing setiap jenis pajak, tapi bisa digabung menjadi satu kode billing. Kemudian yang kedua, ini nanti diperkenalkan akan adanya akun deposit pajak, teman-teman sekalian ya. Ini memberikan kemudahan untuk penyetoran pajak lebih awal, untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan. Ya, ketika kawan pajak sudah menyimpan uang di deposit pajak, nah, ketika ada kewajiban, misalkan setoran bulanan atau ada apa ketentuan keterlambatan, ada ketetapan, itu bisa langsung dipindah bukukan dari deposit pajak. Kemudian yang ketiga, permohonan wajib pajak, termasuk salah satunya permohonan pemindah bukuan. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini hal-hal yang baru lagi, teman-teman. Nanti akan ada dashboard kode billing aktif. Ya, daftar kode billing yang sudah dibuat oleh kawan pajak itu akan tertuang di dalam menu pembayaran. Ya, ini nanti eh, dia akan menampilkan kode billing yang pernah dibuat, masih aktif, dan belum dibayarkan. Selanjutnya hal yang baru adalah kanal pembayaran terintegrasi. Ya, ini memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran melalui kanal yang langsung terhubung dengan bank. Jadi ketika teman-teman membuat laporan, langsung create billing, langsung dibayar, SPT-nya dikirim. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini pembuatan kode billing. Dalam pembuatan kode billing, ya, untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah memperbaharui cara pembuatan kode billing. Ke depan nanti ada 3 kategori utama untuk membuat kode billing. Ya, pertama dari draft SPT, ya, ketika draft SPT itu dibuat, nanti setelah selesai pengisian draft SPT akan muncul apakah kurang bayar ini akan dibayar melalui deposit atau pembuatan kode billing seperti itu ya. Kemudian saluran kedua dari daftar tagihan. Ketika ada tagihan, ada STP, ada SKP, itu langsung ada menu pembayaran dan create kode billing. Kemudian yang saluran ketiga selain dari draft SPT dan daftar tagihan. Jadi ada 3 channel teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dari draft SPT ya. Kanalnya atau salurannya itu pertama dari portal wajib pajak ya.
portal wajib pajak. Kemudian yang berikutnya ada dari PJAP, perusahaan jasa aplikasi perpajakan, penyedia jasa aplikasi perpajakan, dan yang ketiga melalui SPT kertas. Dan sebagai catatan, kawan pajak sekalian, pembayaran untuk SPT elektronik via PJAP dan SPT kertas hanya dapat menggunakan pemindah bukuan deposit pajak. Ya, jadi pembayarannya harus melalui deposit pajak untuk SPT elektronik via PJAP atau SPT kertas. Ya, kemudian cara pembuatan kode billingnya, pertama WP melakukan pengisian SPT dan penghitungan sehingga menghasilkan SPT kurang bayar. Ini create dari SPT ya. Kemudian saat klik bayar dan lapor, sistem akan memberikan informasi dan pilihan. Jika saldo deposit mencukupi untuk membayar kekurangan itu, kekurangan bayar SPT tahunan, maka WP bisa memindah bukuan dari deposit. Tapi kalau depositnya kurang atau tidak ada, maka WP bisa create atau membuat kode billing. Ya, setelah nanti kurang bayarnya dibayar, ya, billingnya dilunasi, SPT akan otomatis terlaporkan, ya, secara otomatis tanpa menginput NTPN. Jadi otomatis ya, nanti membuat SPT tahunan, setelah muncul kurang bayar, di situ ada notifikasi apakah akan dibayar dengan deposit atau dengan create kode billing atau membuat kode billing. Kalau depositnya ada, teman-teman bisa lakukan pemindah bukuan. Kalau depositnya kurang atau tidak ada, kita harus membuat create kode billing. Ketika kode billingnya sudah dilunasi, sudah dibayarkan, otomatis SPT-nya terkirim. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, selanjutnya akan pajak. Ini dari daftar tagihan. Kalau sebelumnya dari SPT, ini dari daftar tagihan. Kanalnya ada dua, melalui portal wajib pajak atau asistensi di KPP atau kering pajak. Ya, cara pembuatannya bagaimana? Pertama, WP memilih utang pajak yang akan dibayar dan mengisi nominal pembayaran. Ya, selanjutnya WP memilih apakah menggunakan saldo deposit atau create kode billing seperti itu ya, sama dengan SPT tadi. Kalau dari SPT tadi dari asal mulanya dari SPT, kalau ini dari tagihan pajak. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini selain dari SPT dan tagihan pajak. Kanalnya atau salurannya bisa melalui portal wajib pajak atau asistensi di KPP atau kering pajak atau pihak lain ya melalui aplikasi PCAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan, asistensi teller di bank atau pos persepsi atau collection agent ya, nanti ke depan akan ada yang namanya collecting agent. Jadi agen-agen pengumpul pajak. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, seperti apa kan pajak sekalian ya. Cara pembuatannya seperti apa? Wajib pajak mengisi seluruh data pembayaran pajak sesuai dengan panduan yang disediakan. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini kemudahan permohonan wajib pajak terkait dengan pembayaran tentunya ya. Baik. Kemudahan permohonan wajib pajak. Pertama adalah pemindah bukuan, kemudian pemberian imbalan bunga, dan yang ketiga pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini untuk pemindah bukuan atau PBK yang sering kawan pajak lakukan ya, karena ada kesalahan setor, karena ada penggabungan setoran, minta pemindah bukuan gitu ya. Di sistem Kortek yang baru, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan untuk memindahkan saldo kelebihan pembayaran pajak atau saldo deposit ke kewajiban pajak tertentu yang dimiliki. Ya, untuk kemudahan, permohonan pemindah bukuan dapat diajukan melalui portal wajib pajak, ya, kemudian telepon ke kering pajak 1500 200, kemudian menggunakan formulir secara langsung ke KPP atau KP 2KP atau dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi ke KPP terdaftar ya. Jadi salurannya banyak kawan banyak sekaliannya.
Baik, selanjutnya. Nah, ini pemberian imbalan bunga. Sebelumnya adalah PBK, sekarang pemberian imbalan bunga. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga atas satu keterlambatan penerbitan produk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ya, kalau ada SPT lebih bayar, dia terlambat mengembalikan, dia ada imbalan bunga. Ya. Kemudian permohonan atas upaya hukum wajib pajak atas keberatan, banding atau PK peninjauan kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Ya, jadi atas upaya hukum itu ada kelebihan pembayaran pajak dari batas waktu jatuh tempo sampai dengan pencairan itu ada imbalan bunga. Kemudian yang ketiga, permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKP STP yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Ya, baik. Untuk kemudahan, permohonan pemindah bukuan dapat diajukan melalui ini sama dengan yang tadi sebelumnya, ya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sebelumnya adalah PWK, kemudian imbalan bunga atau IB, sekarang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian secara online melalui portal wajib pajak dan dapat diajukan menggunakan formulir di KPP mana saja, ya. Atas satu permohonan melalui surat tersendiri untuk meminta selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKPPKP. Yang kedua, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Yang ketiga, keputusan atau putusan ya yang menyebabkan pengembalian kelebihan pajak kepada wajib pajak. Yang nomor empat, khusus pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas penyampaian SPT bernilai lebih bayar dapat diajukan secara elektronik ya. Itu. Ini adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak ya kawan pajak sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, itu kawan pajak sekalian eh, di Kortek yang baru itu model proses bisnis pembayarannya dipermudah ya, salurannya diperbanyak jadi kawan pajak bisa bisa melakukan transaksi pembayaran dari beberapa saluran ya. Kemudian nanti diperkenalkan adanya deposit pajak di situ. Jadi kawan pajak bisa menyimpan uang di deposit pajak untuk pembayaran pajak, misalkan untuk yang bulanan atau untuk yang disimpan untuk yang tahunan atau ada transaksi bulanan yang SPT masa PPN atau 21 bisa disimpan dulu di deposit pajak ya. Pajak kuat, APBN sehat. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini terkait dengan proses bisnis pembayaran di Kortek yang terbaru ya. Semoga teman kawan pajak sekalian bisa memahami. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.